teman-teman semua, kami dari kelompok EduMinds. Perkenalkan, nama saya Helena Lawrence Aritanang dengan NIM 2407 110 104. Saya Dian Farida dengan NIM 2407 110041. Saya Husni Kumairo dengan NIM 240214 0037. Saya Rana Maulita Wijayanti dengan NIM 2403 08 0049. Saya Intan Kumalasari dengan NIM 2407 110116. Saya Fajriana Rahmatulais dengan NIM 2407 110045. Pernah nggak sih kalian merasa capek secara fisik dan mental karena harus menyelesaikan tugas akademik setiap hari? Apalagi buat kalian mahasiswa yang bukan hanya kuliah, tetapi juga harus bekerja. Tantangan yang datang dalam waktu bersamaan tentunya akan menyebabkan kelelahan dan menurunkan semangat belajar. Nah, kondisi seperti inilah dalam psikologi pendidikan disebut dengan academic burnout. Pada video ini, kelompok kami akan membahas mengenai burnout akademik serta dampaknya terhadap motivasi mahasiswa berdasarkan temuan dari beberapa penelitian. Burnout adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres yang berkepanjangan dalam situasi yang memerlukan keterlibatan emosional tingkat tinggi. Penyebab terjadinya burnout dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya kelelahan emosional, depersonalisasi, penurunan pencapaian, tekanan akademik yang dipengaruhi oleh teknologi digital yang tidak terkontrol, dan kuliah sambil bekerja. Dan dampak burnout pada mahasiswa yaitu mahasiswa mengalami overthinking, kecemasan yang berlebihan, dan penurunan motivasi yang mempengaruhi semangat belajar. Halo, sini. Kamu ngapain di sini? Habis selesai kelas ya? Iya tadi, ya duduk-duduk aja sih. Matkul apa? Aku tuh tadi matkul menulis. Tapi kok kelihatan murung, bukannya itu matkul yang kamu suka ya? Tahu sih aku capek aja. Oh, capek. Coba kamu istirahat, ambil jeda sejenak biar tidak terlalu kecapean. Iya sih, aku juga udah istirahat kok. Tapi rasa-rasanya tuh kayak capek terus gitu loh, bukan cuma capek di badan. Kalau kamu butuh teman cerita, bisa cerita ke aku kok. Makasih ya. Tapi aku tuh bingung mau mulai cerita dari mana. Soalnya kayak terlalu banyak yang aku pikirin. Kalau kamu bingung, gini aja, kamu bisa kok konsultasi ke konseling layanan UNES. Kalau gitu nanti aku coba ya. Ya. Nah, setelah memahami apa sih itu burnout akademik, lalu apa sih yang harus dilakukan berdasarkan jurnal? Maka, yang dilakukan pertama yaitu pengelolaan beban akademis yang lebih manusiawi, di mana hal ini tercermin dalam penataan ulang jadwal tugas dan
evaluasi secara berkala sehingga tugas yang diberikan oleh dosen dapat sesuai dengan kompetensi mahasiswanya. Kemudian yang kedua adalah penguatan secara psikologis dan sosial, di mana hal ini tercermin dalam kampus yang dapat menyediakan layanan konseling yang dapat mudah diakses dan dijangkau oleh seluruh pihak. Kemudian yang ketiga, perhatian khusus bagi mahasiswa yang bekerja, di mana di sini kampus berperan penting agar memberikan kebijakan yang lebih fleksibel agar mahasiswa yang bekerja ini dapat memilih dan memprioritaskan waktunya untuk bekerja, mengatur tugasnya, dan mengatur kesehatan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat dan terakhir yaitu membangun kesadaran bahwa burnout itu bukan tanda kelemahan, di mana edukasi terkait burnout ini merupakan penting adanya untuk mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental dan sebagai bagian dari keberhasilan secara akademis. Kesan dan pesan yang bisa diambil dari video ini ialah burnout membuat mahasiswa merasa lebih lelah secara mental, tertekan, dan kehilangan semangat belajar dalam menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, burnout bukanlah suatu tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa mahasiswa membutuhkan dukungan, empati, dan apresiasi dari lingkungan sekitar untuk mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan kondisi mental yang lebih sehat.